Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak. Ya, kita jumpa kembali di ibadah online sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Ya, adik-adik yang di rumah, coba ambil Alkitabnya. Untuk minggu ini 17 Oktober 2021, epistel kita diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dan tidak lupa untuk tema kita minggu ini adalah berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Dan khotbah untuk minggu ini diambil dari Lukas 11 ayat 27 dan 28. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Sudah? Iya. Kakak undang adik-adik untuk berdiri untuk lebih semangat lagi mengikuti ibadah ini. Kita angkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik dengan penuh semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita ya, adik-adik yang di rumah, untuk yang bertugas pada minggu ini, kakak sendiri sebagai MC, Kak Bonur Boru Panjaitan. Kakak ditemani oleh seorang guru sekolah minggu, yaitu silakan kakak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dengan kakak Pita Uli Boru Gultom. Ya,
untuk yang maragenda pada saat ini, hari ini adalah Amang Sintua R. Pardede. Dan yang akan membawakan khotbah kita minggu ini adalah Amang Pendeta Ligat Simbolon STH. Dan tidak lupa juga ya adik-adik, yang mengiringi ibadah kita minggu ini ada Bang Jori Pangaribuan pada organis dan ada Bang Theo Tobing pada tagading. Dan yang memberikan support untuk minggu ini yaitu tidak lupa tim multimedia kita ada Indion Pangaribuan dan juga Jeremy Hutapea. Ya, adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mulai ibadah kita, duduk yang manis dan akan saat teduh yang dipimpin oleh Amang Sintua kita. Silakan Amang. Sebelum memulai ibadah kita, adik-adik kita berdoa dulu saat teduh. Berdoa dimulai. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Ya adik-adik, kembali kita angkat pujian kita, Yesus Kupanggil. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia berkati pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengaran umat-Mu, yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita angkat pujian. Ya adik-adik, kita angkat kembali pujian kita, Holandak Danak. Boya, tu Yesus lah, Holan ibadah.
Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tita pertama sampai dengan tita yang ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7, ialah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu yang pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya, tetapi menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan kita angkat pujian kita, Aku Bahagia. Kita doa untuk pengampunan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita minggu ini
yang tertulis Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Kita sama-sama membacanya. Dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku berceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian. Ya, adik-adik, kita angkat pujian kembali. Yesus sayang padaku. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian. Ya, adik-adik yang di rumah,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28, kakak undang adik-adik untuk kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di sini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Ya, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang berbahagia ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Ayatnya cukup 2 ya adik-adik. Bapak Pendeta bacakan, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik jemaat, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan,
Hari ini adalah hari yang bahagia karena kita mendengarkan firman Tuhan tentang bahagia yang sejati. Nah, di sini ada dalam suatu kisah pertemuan ketika Yesus banyak mengajar orang-orang banyak, ada seorang ibu-ibu adik-adik. Ibu ini terkagum-kagum dengan pengajaran Yesus, dengan karya Yesus yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati. Nah, ada seorang ibu, dia langsung aja spontan mengatakan kepada Yesus. Di situ ada murid-muridnya, ada orang banyak. Jadi seorang ibu mengatakan tadi kepada Yesus, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau dan yang menyusui engkau. Itu hati seorang ibu melihat Yesus yang luar biasa ini. Tetapi jawaban Yesus, dia tidak langsung senang. Oh, terima kasih ibu. Oh, enggak. Atau dia merasa tersanjung. Oh, tidak. Berbeda pandangan Yesus dengan ibu tadi. Yesus mengembalikan kepada yang paling intinya, adik-adik. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, maka otomatis dia akan terus menerus memelihara firman Tuhan. Nah, seorang ibu tadi melihat yang berbahagia hanya seorang ibu, yaitu Maria. Tapi dia tidak tahu, adik-adik, kisah Yesus waktu dia dalam kandungan ibunya si Maria. Menderita, harus pergi, dia harus mencari tempat penginapan. Waktu kisah peristiwa Natal kan, ternyata Yesus lahir di kandang domba. Terus ada perintah Raja Herodes, semua anak-anak yang 2 tahun harus dibunuh. Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, setelah Yesus lahir, pergi ke Mesir, menderita. Ya, begitu gampang ibu itu mengatakan, dia hanya melihat yang enak-enaknya saja. Tapi Yesus mengatakan yang berbahagialah setiap orang. Adik-adik juga orang berbahagia, yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu orang yang berbahagia sejati. Bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan ibunya si Maria tidak berbahagia, tapi terlalu sempit. Ini harus lebih luas lagi, adik-adik. Siapapun yang mendengarkan firman Allah melakukannya. Artinya orang yang percaya pada Yesus. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Jadi jelas ya, adik-adik, yang berbahagia adalah orang yang dekat hatinya dengan Tuhan Yesus. Sehingga apapun masalah yang dihadapi, apapun pergumulan yang dihadapi, apapun dalam perjalanan hidup ini, bila bersama Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia meskipun menghadapi banyak tantangan. Amin. Iya, itu yang sejati. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia akan mendengarkan dan dia akan melakukan. Apa saja firman Tuhan, adik-adik? 10 hukum Taurat. Apalagi banyak. Kasihilah musuhmu, ya. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 10. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Jangan membunuh, jangan membenci orang,
Jangan memusuhi orang. Wah, ini berbahagia, Dek. Tahanlah menghadapi pergumulan. Ya. Jadi kita ingat jari-jari kita ini. Ya, jempol ini adalah jempol keselamatan. Bersama Yesus kita selamat, jempol. Apapun pergumulan kita. Ya, adik-adik, itulah jempol. Yang melakukannya jempol. Enggak hanya ngomong doang. Jangan membunuh, jangan membenci, tapi dia membenci saudaranya, adik-adiknya, orang lain. Itu belum jempol. Yang jempol itu melakukan firman Tuhan, ya, dalam hidupnya. Dia percaya pada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, itulah topik minggu kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam Alkitab dikatakan, janganlah kita hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku. Ya. Jadi adik-adik kalau mau mengatakan makan, orang tua, ayo makan, anakku, makan. Iya katanya. Tapi tidak melakukan, makan nasi, makan sayur, makan lauk pauk. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Kalau disuruh rajin belajar, iya saya belajar, tapi yang dibaca bukan mata pelajaran, yang dibaca buku yang lain. Ada di atas bukunya handphone, main game, dia tipu orang tuanya. Itu nggak bahagia, itu menderita. Ya, jadi ketinggalan pelajarannya, bisa tinggal kelas. Ya adik-adik, jadi kita harus baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ada satu lagi, lakukan firman Tuhan, tiap mendengarnya, tiap mendengarnya, tiap mendengarnya. Ya. Jadi kita lakukan firman Tuhan setiap kita mendengarnya. Amin. Amin. Selamat ya adik-adik. Kalau ada tugas dari guru sekolah minggunya, aktivasi atau aktivitas di sekolah minggu, kerjakan tugasnya adik. Berbahagialah. Jadi orang berbahagia jempol ini yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan jempol. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini di pagi yang indah ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang berbahagia bila kami mendengarkan firman Tuhan dan terus-menerus melakukannya, sehingga firman Tuhan terpelihara dalam hidup kami. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami terus rajin belajar, membaca firman Tuhan dan melakukannya, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Ajari kami Tuhan mendengarkan nasihat orang tua dan melakukannya, supaya lanjut umur kami, supaya kami terpelihara dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang memberikan PR bagi kami. Ajari kami melakukan, mengerjakan PR tersebut, supaya kami jadi orang yang berbahagia dan melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Berkati orang tua kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berikan mereka rezeki untuk memenuhi kebutuhan kami dalam studi pendidikan, kebutuhan jasmani dan rohani kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami mau mendoakan juga gereja-Mu KBP Cibinong ini. Kami mencintai Engkau Tuhan lewat gereja-Mu. Ajari kami terus beribadah setiap hari Minggu. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini kan? Iya. Siapa yang mau berbahagia? Iya, pastinya adik-adik mau berbahagia. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya serta memeliharanya.
Ya, sebelum kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku, adik-adik yang di rumah, tolong persiapkan persembahannya. Boleh dikirim melalui rekening HKBP Cibinong, Resort Cibinong, atau dititip ke Sintua sektor masing-masing atau ke seksi sekolah minggunya. Ya, adik-adik, kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu. Jumpa kembali Jumpa minggu lagi. depan. Nama saya Rafita Marbun, kelas 5, sektor 4. Saya ingin menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ayat hafalan Lukas 11 ayat 28b. Yang berbahagialah ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat malam Kak Bonur. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Terima kasih. Dan saya juga akan menghafalkan Lukas 11 ayat 28b. Tetapi ia berkata, berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menjaganya. Terima kasih Kak Bonur. Shalom kakak, perkenalkan nama saya Basarun Nathanael Purba, kelas 4, sektor 1. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini dari kitab Lukas 4 ayat 28b. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Terima kasih. Shalom Kak, perkenalkan nama saya Argadun Nathaniel Purba, kelas 4, sektor 1. Saya akan membacakan ayat hafalan dari kitab yang tertulis Lukas 4 ayat 28b. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Terima kasih.